Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri W. Kusuma, salah satu inisiator prakerja.org. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan keberadaan dari website prakerja.org ini. Antara lain, pertama-tama kami tentunya sangat mengapresiasi program Kartu Prakerja yang telah diluncurkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Menurut kami program tersebut adalah program yang sangat baik sekali karena sejak Republik ini berdiri belum pernah ada program Kartu Prakerja yang diluncurkan oleh pemerintah seperti saat ini. Di mana program Kartu Prakerja ini adalah program yang dikhususkan untuk menjangkau saudara-saudara kita, teman-teman kita yang kurang beruntung, baik yang belum dapat masuk dunia kerja ataupun yang kurang beruntungnya terjadi pemutusan hubungan kerja atau korban dari pemutusan hubungan kerja. Karena itu kami melihat bahwa program ini adalah program yang sangat mulia dan sangat baik sekali yang telah diluncurkan oleh pemerintah. Di mana program ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020. Nah, kalau kita lihat dari peraturan presidennya, maka terlihat bahwa niatan baik itu sangatlah tepat kalau dilaksanakan atau kalau segera dilaksanakan. Akan tapi sayangnya dalam tataran pelaksanaannya itu menurut kami terdapat pembelokan di sana. Di mana kalau kita lihat dari Perpresnya itu sangat jelas bahwa dalam hal ini Perpres nomor 36 tahun 2020 sangat jelas bahwa pemerintah dalam hal ini yang diwakili oleh komite itu wajib berhubungannya atau bermitrakannya dengan lembaga pelatihan, bukan dengan perusahaan platform. Memang betul di ujung kalimatnya ada lembaga pelatihan yang juga harus memiliki koneksi dengan perusahaan platform. Tapi yang dijadikan mitra itu adalah lembaga pelatihan. Nah, kemudian tanggal 20 Maret 2020 lalu juga itu terjadi menurut saya satu indikasi kejanggalan di mana program pelatihan online ini yang memakan biaya 5,6 triliun atau 5.600 miliar itu hanya dilakukan dengan sebuah MOU dan penunjukannya juga melakukan penunjukan langsung. Jadi ada dua hal yang menarik di situ. Pertama, memakai hanya sebuah MOU, kedua dilakukan dengan cara penunjukan langsung. Dimana kalau kita lihat dari segi nilainya yang begitu besar, kemudian melibatkan banyak orang gitu ya, melibatkan masyarakat luas, itu alangkah baiknya kalau saat itu pemerintah melakukan tender sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Tapi kemudian juga ada latar belakang lain, yaitu latar belakang kemanusiaan. Apa yang dimaksud kami latar belakang kemanusiaan di sini adalah satu, masalah pemotongan uang 1 juta ataupun kewajiban tanda kutip memaksa para pemegang kartu prakerja ini untuk menghabiskan uangnya 1 juta untuk membeli konten-konten video yang ada di prakerja.go.id tersebut. Nah, bagi kami yang menyentuh batin kami adalah dari mana angka 1 juta tersebut? Karena saya khawatir angka 1 juta tersebut bukan merupakan hasil dari sebuah kajian ilmiah. Nah, kalau memang itu dari sebuah kajian ilmiah, maka harap dibuka ke publik. Karena penting sekali, uang 1 juta itu sangat besar saat ini manfaatnya buat masyarakat. Dan yang kedua, apakah pemerintah juga sudah melakukan penelitian? Apakah yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah pelatihan kerja? Gitu. Jangan-jangan ada salah di sana. Karena menurut penelusuran kami, yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah kebutuhan untuk bisa hidup, yaitu kebutuhan untuk makan besok 1-2 hari ke depan atau bahkan 1-2 minggu ke depan. Bukanlah pelatihan kerja gitu. Nah, akan sangat lucu kalau kita memaksakan orang yang bahkan mau makan saja susah
untuk melakukan pelatihan kerja. Bagaimana mungkin dia bisa mengikuti pelatihan sedangkan perutnya sendiri dia lapar, ataupun perut anak dan istrinya juga lapar gitu. Jadi karena itu saya kira jangan-jangan ini ada kesalahan gitu ya, informasi. Jangan-jangan yang dibutuhkan masyarakat bukan pelatihan kerja, tapi yang dibutuhkan masyarakat itu adalah tentunya bagaimana dia dapat makan dan dapat bertahan hidup. Nah karena itu angka 1 juta tadi menurut kami tidak lazim, apalagi dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini betul-betul meluluhlantahkan sendi-sendi kehidupan kita. Bukan saja kehidupan kesehatan kita, bahkan sosial, bahkan juga ekonomi gitu ya, sangat berdampak. Nah karena itu kami meminta bahwa uang 1 juta itu agar dikoreksi atau diteliti ulang kembali gitu ya, kiranya sudah tepat atau belum. Nah yang kedua, kalaupun mau dipaksakan gitu ya, kami bertanya di sini, apakah memang pelatihan-pelatihan tersebut yang memakai video konten tersebut sudah tepat sasaran? Karena begini, bagi kami pelatihan yang berbasis edukasi tersebut adalah berbeda dengan penjualan video konten pelatihan. Jadi jangan digeser tuh dari pelatihan yang sangat baik berbasis edukasi kemudian digeser dengan jualan konten pelatihan. Nah yang ketiga juga kami di sini tentunya sangat menyayangkan kenapa program pelatihan online ini tidak melibatkan lebih banyak gitu ya Kementerian Tenaga Kerja atau Disnaker, karena Disnaker tersebut ada di setiap provinsi, kabupaten, kota, dan di Disnaker tersebutlah ada namanya BLK atau Balai Latihan Kerja. Nah, kenapa saya stressingnya ke sana juga, kalaupun ini dipaksakan, karena apa? Karena agar tepat sasaran. Setiap daerah itu memiliki karakteristik yang unik, juga memiliki kearifan lokal sendiri-sendiri gitu, juga budaya sendiri-sendiri. Contoh kasus misalnya teman-teman atau saudara kita yang terdampak COVID-19 ini, itu antara lain adalah para pekerja pemangkas rambut. Itu rata-rata dari daerah Garut. Nah, bagaimana mungkin orang yang puluhan tahun sudah bekerja sebagai pemangkas rambut, kemudian kita kasih video konten untuk latihan masak? Tidak akan bisa dia menjadi tukang masak, karena dia keseharian sudah menjadi tukang cukur. Jangankan dia suruh masak, suruh menjadi tukang kredit saja, itu sebelah kabupatennya tuh Tasik, itu dia tidak bisa. Demikian di Kabupaten Tasik sebagai tukang kredit suruh jadi tukang cukur juga tidak bisa. Karena itulah saya mendorong agar disnaker yang ada di depan, karena mereka yang lebih tahu kearifan lokal, budaya lokal setempat, dan karakter masyarakatnya gitu, agar lebih tepat sasaran. Sehingga tadi contohnya kalau misalnya para pemangkas rambut tadi, lebih tepat kita berikan dana tunai langsung, kita modali dia agar dia dapat membeli alat-alat protap COVID-19, misalnya baju hazmatnya gitu ya, atau maskernya, atau Google kacamata Google-nya gitu ya, dan maskernya gitu ya. Juga diberikan alat-alat untuk disinfektan terhadap alat-alat cukurnya gitu. Nah, yang kedua, diberikan modal juga dan diberikan keterampilan dia agar dia dapat membuka cukur rambut online atau panggilan ke rumah gitu. Nah, itulah yang mereka butuhkan sekarang. Karena memang mereka tidak mungkin kita alihkan ke pekerjaan lain. Puluhan tahun mereka sudah hidup di sana. Bayangkan kalau mereka disuruh berubah gitu, saya pikir itu sebuah kesalahan besar nantinya kita ke depannya. Karena biar gimana pun mereka tidak akan mungkin lepas dari kebiasaan mereka, budaya mereka gitu. Itulah contoh-contoh yang tadi saya katakan. Nah, tapi yang paling penting adalah di saat pandemi COVID-19 ini,
kami mengkritisi secara konstruktif kesalahan-kesalahan yang tadi dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini komite di bawah Kementerian Perekonomian. Itu adalah dengan cara satu, itu membangun website yang sama, kontennya kurang lebih sama, akan tapi kami berikannya gratis. Ini sebagai jawaban bahwa saat pandemi COVID-19 ini, saatnya lah kita bergotong royong bersama, bahu-membahu untuk menolong saudara-saudara kita, teman-teman kita yang terdampak, apakah itu yang terkena PHK ataupun yang belum dapat masuk ke dunia kerja. Nah, itulah menjadi dasar kita kenapa kita membangun website prakerja.org ini. Juga di prakerja.org ini bukan saja kita memberikan konten-konten video-video pelatihan seperti yang ada di prakerja.go.id ya kan, tapi lebih jauh dari itu. Kita juga membuat pelatihan-pelatihan live online gitu ya. Dimana alhamdulillah sampai saat ini tuh sudah ada 22.000 selama 3 hari setelah kita launching tanggal 15 Mei kemarin, sudah ada 22.000 yang hit ke video-video konten kita. Nah, itulah dapat kami sampaikan. Bahkan tapi ada hal yang penting juga yang harus kami sampaikan di sini, bahwa yang dibutuhkan masyarakat saat ini itu lebih kepada pendampingan atau asistensi dari segi moral mereka gitu ya, dari segi psikologisnya mereka gitu. Karena banyak diantara saudara-saudara kita tersebut sekarang ini sedang bingung, ataupun mungkin juga sudah banyak yang putus harapan karena tidak jelasnya kondisi saat ini sampai kapan akan berlangsung seperti ini. Apakah mereka bisa dapat pekerjaan kembali, apakah mereka dapat hidup dengan layak kembali. Pikiran-pikiran tersebutlah yang sekarang ini sedang hidup di tengah-tengah mereka tersebut. Nah, karena itulah tugas kita untuk memberikan motivasi. Nah, nanti di website prakerja.org inilah kita menyediakan motivator-motivator agar dapat memberikan motivasi kepada mereka secara gratis. Bahwa nantinya ujungnya adalah kita mengharapkan dengan motivasi-motivasi tersebut kita dapat meyakinkan mereka bahwa kita bisa melalui kondisi sulit ini, dan kedepannya insya Allah pekerjaan, penghidupan yang layak tetap kita bisa dapatkan. Nah, itulah yang dibutuhkan mereka sekarang. Nah, disitulah kenapa kami tergerak untuk membangun website prakerja.org ini sebagai sebuah kritis ataupun kritik terhadap pemerintah, tapi kritik yang kami sampaikan itu bersifat solutif dan konstruktif gitu ya. Jadi tidak hanya kami mengkritik, tapi juga kami memberikan jalan keluarnya ataupun masukannya secara konkret gitu ya. Dan insya Allah mungkin kedepannya kami harapkan betul bahwa program pelatihan online yang memotong 1 juta rupiah hak daripada kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 ini, agar kiranya dapat ditinjau ulang dan ataupun bahkan dibatalkan. Dan kalaupun memang mau tetap dilaksanakan, paling tidak kami meminta jangan sekarang dulu, karena toh lapangan pekerjaannya pun belum ada. Kemudian juga pada saat ini para perusahaan-perusahaan dan industri pun sedang susah gitu. Jadi tidak mungkin bisa menyerap tenaga kerja. Nah, kenapa enggak saat ini adalah udah bantu dulu mereka yang terdampak 4 bulan ke depan, dan mudah-mudahan ekonomi kita bisa baik kembali. Baru ketika itu kita turunkan itu yang namanya pelatihan, tapi kemudian dikemas dengan secara lebih baik, secara lebih profesional dan transparan. Dan itulah jawaban dari kami, dan mudah-mudahan website prakerja.org ini dapat menjadi jawaban dari kegundahan masyarakat ataupun sebagian masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Demikian pendapat ataupun informasi dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahumma fiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.